Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib, salat isya, jamaah ta'lim Masjid Al-Ikhlas Komplek Moneter yang Allah muliakan, insyaallah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di sore hari ini, di petang ini kita dapat meluangkan waktu datang memenuhi kewajiban kita, salat maghrib, salat isya, dan menuntut ilmu, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabar, merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang besar. Allah pilih kita di antara hamba-hambanya. Mudah-mudahan Allah ridhoi apa yang kita lakukan pada petang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Terakhir yang kita bahas itu tentang keutamaan zuhud, ya, tentang keutamaan zuhud. Maka bab berikutnya yang kita bahas adalah bab tentang keutamaan lapar, ya, babun fi fadlil ju'i wa khushunatil 'aish. Bab tentang keutamaan lapar dan hidup yang khusyunah, hidup yang keras, hidup yang penuh dengan kesulitan, penderitaan. Nah, ini para jemaah, bab berikutnya yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik para jemaah, seperti biasa Al-Imam An-Nawawi mencantumkan beberapa ayat dan juga beberapa hadis Nabi SAW, di mana ayat ini merupakan asdaqul hadis, perkataan yang paling benar, ya, informasi yang disampaikan oleh ayat wajib kita imani, benar, mutlaknya benar. Begitu dengan hadis Nabi SAW. Kita akan dapatkan beberapa informasi petunjuk dari ayat dan hadis seputar bab tentang keutamaan lapar dan hidup yang penuh penuh ya penderitaan, hidup yang kasar, yang keras, ya, serta al-ikhtisar 'alal qalil minal ma'kul, yakni membatasi diri kita untuk makan, minum dan berpakaian itu seminim mungkin, ya, sesederhana mungkin. Nah, ini para jemaah, dari judulnya kita dapatkan bahwa Al-Imam An-Nawawi menyebutnya tentang keutamaan. Jadi kalau ada pilihan antara makan kenyang dengan lapar, kita suruh milih, maka kalau kita milih lapar itu ada keutamaan tertentu, ya. Meskipun pada umumnya para jemaah, kalau kita disuruh milih, orang akan banyak milih kenyang atau lapar. Kalau mengikuti hawa nafsunya, orang akan memilih kenyang. Kalau seandainya disuruh milih, mau dapat hidup yang serba cukup, berlebihan, ya, ataukah hidup yang serba kurang, pasti orang banyak milih hidup yang cukup, yang lebih, jadi orang kaya, ya. Seperti pernah saya sampaikan, lebih milih mana para jamaah? Kita jadi miskin yang sabar atau orang kaya yang bersyukur? Pilih yang mana? Kaya yang bersyukur, ya. Jadi pilihannya betul bahwa orang yang kaya pandai bersyukur itu punya keutamaan juga tidak kalah hebat, ya. Jadi kalau bapak-bapak milih jadi orang kaya yang bersyukur, kalau saya doain, senang nggak Pak? Mudah-mudahan bapak-bapak jadi orang kaya dan pandai bersyukur, senang nggak? Senang. Tapi kalau saya doain, semoga bapak-bapak jadi orang miskin yang sabar, senang nggak? Itulah manusia cenderungnya adalah ingin yang kaya. Tapi, nah, bab ini bagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mencantumkan ayat-ayat, mencantumkan hadis-hadis yang akan membuka paradigma kita, ya, tentang bagaimana melihat kemiskinan. Makna lapar, hidup yang penuh dengan prihatin, ternyata ada keutamaannya para jamaah. Jadi para jamaah, saya ingin katakan bahwa miskin itu
sebenarnya pilihan atau bukan? Miskin, jadi orang miskin itu atau kaya itu sebenarnya pilihan atau keterpaksaan? Ya, dua-duanya sebenarnya takdir ya. Tapi kita jadi miskin itu terpaksa yang nerima ataukah kita milih? Nah, ada dua macam para jemaah. Ada miskin yang itu menjadi keterpaksaan, jadi keharusan. Kita nggak bisa milih. Udah berusaha, udah bisnis, udah kerja, tetap aja dia orang miskin. Itu miskin yang bukan pilihan, miskin yang terpaksa. Ya. Tapi ada miskin yang dia adalah pilihan. Seperti apa itu maksudnya? Seperti yaitu dia udah jadi orang kaya, dia udah dapat harta, tapi ternyata dia habiskan, dia kosongin lagi dompetnya, dia kosongin lagi berangkasnya. Maka kemudian dia nggak punya makanan hari itu, dia serba kesulitan, kekurangan. Nah itu adalah miskin pilihan. Ya, maka para jamaah bab yang akan dicantumkan ini adalah keutamaan lapar dan hidup yang prihatin. Yang dimaksud adalah kehidupan yang lapar, yaitu miskin sebagai pilihan, bukan takdir. Maksudnya bukan keterpaksaan. Ya. Nah ini para jamaah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mencantumkan ayat yang pertama dalam bab ini adalah surat Maryam ayat 59 dan 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Fasawfa yalqawna ghayya. Fa khalafa min ba'dihim, maka datanglah, khalafa itu datang sesudahnya, min ba'dihim sesudah mereka. Jadi ayat ini habis menceritakan tentang kelompok satu kaum, lalu menceritakan datanglah setelah mereka, yaitu kelompok orang-orang yang diceritakan itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Lalu kemudian datang generasi sesudah mereka itu khalfun adha'us shalah, di mana generasi yang datang sesudah mereka orang-orang yang soleh ini adalah generasi yang mereka menyia-nyiakan sholat. Jadi sama sholat nggak perhatian, sholat diremehkan. Ya, tidak dijaga, tidak hafizu ala salawat, tidak dijaga tapi diremehkan. Kadang mau dilakukan, kadang ditinggalkan, sesuka-suka dia. Wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti syahwat. Maka Allah sebutkan dalam ayat ini, tutup ayat fasawfa yalqawna ghayya. Yakni bahwa generasi yang datang yang memiliki sifat meremehkan salat, menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat, Allah katakan fasaufa, pasti akan. Saufa itu akan. Ya ini seakan-akan sebuah kemestian. Generasi yang memperturutkan hawa nafsu adalah akan yalqauna ghayya. Mereka akan menemukan ghayya, kesesatan. Jadi bahwa syahwat itu kalau diikuti cenderung akan menyeret kita, membawa kita kepada kesesatan. Illa, kecuali, berarti tidak semuanya para jemaah. Jadi ayat ini bab ini bukannya sebenarnya sedang membahas, bukannya sedang memerintahkan kita suruh jadi orang miskin, Pak. Ya. Bukannya memerintahkan untuk jadi orang miskin, tapi ingin menjelaskan ada keutamaan pada kelaparan, kehidupan fakir, kehidupan miskin itu ada keutamaannya, dan tidak melarang kita jadi orang kaya. Bahkan dalam pembahasan lain dalam bab ini juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau mencantumkan tentang keutamaan jadi orang kaya yang bersyukur. Fadlul ghani asyakir. Ya, babun fi fadlil ghani asyakir. Ya, nanti ada bab tentang keutamaan orang kaya yang pandai bersyukur. Ya, jadi ini perlu diluruskan terlebih dahulu. Nah, para jamaah, ini bahayanya, warningnya adalah kalau kita lebih mementingkan syahwat, jadi makan berlebihan, sesukanya, maka ada warning. Fasaufa yalqauna ghayya. Illa, kecuali man taba wa amana wa amila salihan. Kalau orang itu bertaubat, yakni dibawa pada dosa tapi dia taubat. Wa amila salihan, lalu kemudian dilanjutkan dengan amal saleh. Dia tetap menjaga amalnya, amal saleh. Maka Allah katakan faulaika yadkhulunal jannah. Maka orang ini tidak apa-apa meskipun dia itu kaya, dia punya harta, tapi tetap menjaga amal solehnya, mereka akan masuk ke dalam surga. Wala yuzlamuna syai'a,
dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Nah ini para jamaah, ayat sebelumnya ini menceritakan tentang bahwa Allah menguji yakni orang-orang Bani Israel, tentang orang-orang Yahudi. Ayat ini bicara tentang orang-orang Yahudi, bahwasanya setelah ada generasi-generasi mereka, ada yang sesat, ada yang menyimpang, orang-orang Yahudi itu ternyata di antara mereka ada yang konsisten, ada yang tetap menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Kan kita lihat mundur 2 atau 3 ayat sebelumnya. Wa id qalat ummatun minhum. Ada di antara Bani Israel itu sekelompok yang mereka itu konsisten mengingatkan teman-temannya, mengingatkan saudara-saudaranya, lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum. Ya, orang-orang dilarang mencari ikan di hari Sabtu, mereka cari ikan hari Sabtu. Ada kelompok yang ngingetin, "Woi, jangan-jangan, bahaya, hati-hati, Allah larang." Ternyata Allah katakan, kami uji mereka itu adalah dengan al-hasanat was-sayyi'at. Kami uji yang namanya kebaikan dan keburukan. Itu adalah ujian. Maka kemudian ternyata generasi yang datang sesudah mereka adalah generasi yang mereka menyia-nyiakan sholat, mereka yang mengikuti syahwat. Maka generasi yang seperti ini cenderung akan menemukan kesesatan atau ya ghoyah, kesesatan. Maka para jamaah sekalian yang berbahagia, ada dikecualikan, tapi kecuali apa yang dikehendaki dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang pertama dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi ini menceritakan ada 2 kelompok. Diuji oleh Allah, ada yang dapat kebaikan, ada yang dapat keburukan. Mau pilih mana? Ya, kebaikan itu kekayaan, kesenangan itu ujian, kemiskinan, kesulitan, kelaparan juga ujian. Maka pilih yang mana? Nah, tadi saya sampaikan pertanyaan mau pilih yang mana. Cenderungnya kita kalau menggunakan sudut pandang syahwat, pasti kita pengennya jadi orang kaya. Tapi kalau kita memilih kaya juga gak apa-apa. Tapi kalau dasarnya adalah untuk membela agama Allah, untuk menolong agama Allah, dengan harta itu bisa berjihad, fisabilillah bi amwalikum, dengan harta, maka boleh ya. Tapi ada orang yang memilih jalan kekayaan tapi dasarnya adalah syahwat. Nah, ini dasarnya yang perlu kita garis bawahi para jamaah. Lalu kemudian kalau kita tanya bagaimana dengan kehidupan Nabi dan para sahabat? Sahabat dan Nabi kira-kira milih jalan yang mana? Milih jalan yang hidup serba terpenuhi semuanya kebutuhannya, ataukah Nabi SAW memilih kehidupan yang prihatin? Ternyata Al-Imam An-Nawawi mencantumkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang kehidupan Nabi SAW yang hidupnya penuh dengan keprihatinan. Yang kalau kita baca hadis ini pada jamaah, Masya Allah, kadang jadi kita malu sendiri dengan diri kita. Ya, dari mana kita dibandingkan dengan Nabi, dibandingkan dengan para sahabat dahulu. Nah, ini hadis yang pertama para jamaah. Untuk menjelaskan ayat yang pertama, beliau Al-Imam An-Nawawi mencantumkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah mengatakan, "Ma syabi'a ahlu Muhammad." Ma syabi'a, kata Aisyah, bahwa ahlu Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammadnya saja, keluarganya juga, ma syabi'a, tidak pernah merasakan kenyang. Kenyang dari apa para jemaah? Min khubzi sya'ir, dari roti atau gandum yaumaini mutatabi'ain, yaitu kenyangnya 2 hari berturut-turut. Gak pernah. Berarti kalau 1 hari pernah, sesekali pernah. Tapi kalau sampai 2 hari berturut-turut, gak pernah. Hatta kubidot, sampai Nabi SAW diwafatkan. Nah, sedangkan kita boro-boro sehari, ya sehari sejam pun kita jarang merasakan umpamanya kelaparan, karena stok di kulkas, stok di berangkas banyak banget gitu. Mau kapan aja kita makan, ada terus ini. Sedangkan manusia yang mulia Rasulullah SAW tidak pernah merasakan kenyang dari roti. Apalagi kalau kita lihat jenis rotinya para jemaah. Jenis rotinya ternyata jenis roti yang bukan yang kualitas tinggi, kualitas mahal, yang halus, tapi sampai kualitas yang rendah, yang jelek sekalipun tidak sampai membuat Nabi dan keluarganya kenyang sampai 2 hari berturut-turut.
Ya, bahkan ada dalam riwayat yang lain mengatakan 3 hari berturut-turut. Mesti ada 1 hari yang dia itu merasakan lapar. Nah, kira-kira laparnya ini para jamaah sebuah keterpaksaan atau pilihan. Nah, ini adalah lapar yang dilakukan oleh Nabi pilihan. Ya, bukannya Nabi nggak bisa. Ya, masa kadang-kadang kita berpikir para jamaah, loh, apa iya deh makhluk mulia, manusia mulia sampai lapar? Apa iya sahabatnya nggak ada yang tahu? Apa iya tetangganya nggak ada yang tahu? Nggak ada yang bawain makan? Para jamaah, sekarang jangankan Nabi, sekarang imam masjid, ustadz kampung aja sehari itu bisa 2 hari itu 3 hari ada aja yang bawain makanan. Ya, berkah itu. Jadi kalau di rumahnya dekat masjid itu ustadz itu ada yang masak sayur bagi, ya masak daging bagi. Ini apa iya Nabi nggak dikasih oleh sahabat? Dikasih pasti. Tapi kenapa Nabi SAW lapar? Karena itu pilihan dia. Karena nanti ada hadis di mana Nabi dibawain makanan, Nabi menolaknya. Karena apa? Pilihan mendingan lapar, gitu. Ada Nabi dibawakan makanan, tapi dia menolaknya. Ada mungkin Nabi SAW tidak ada makanan di rumahnya, tidak ada yang tahu para jemaah. Kenapa tidak ada yang tahu? Karena Nabi menyembunyikannya. Kenapa disembunyikan? Karena tampilannya Nabi adalah orang yang kaya. Orang yang suka memberi kan orang berarti kaya orang ini. Gimana saya membagi Nabi, dia juga ngebagiin orang kan gitu. Sehingga padahal di dalam rumahnya tidak ada makanan. Nah ini para jemaah bahwa laparnya Nabi SAW itu adalah sebuah pilihan. Nah hadis yang berikutnya masih menjelaskan ayat yang pertama dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha. Urwah ini adalah anak bibinya, anak saudaranya Aisyah. Jadi kalau statusnya adalah ponakan, ya ponakannya. Ya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wallahi kata Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya bina ukhti wahai ponakanku, in kunna lananzuru ilal hilal, thumma al-hilal, thumma al-hilal. Kata Aisyah, kami keluarga Nabi, kami sering menyaksikan hilal. Apa itu hilal para jemaah? Hilal awal bulan. Biasanya orang melihat hilal itu kan buat menentukan awal bulan, ya, mau Ramadan, mau Syawal. Tapi ini bukan Ramadan, bukan mau Lebaran, tapi kami suka melihat bulannya. Ini maksudnya untuk mengukur udah berapa lama. Ternyata hilal hilal disebutkan 3 kali muncul hilal kata Aisyah radhiyallahu anha, salatata ahillah fi syahrain, tapi 2 bulan. Jadi baru 2 bulan tapi hilalnya udah muncul 3 kali. Kata Aisyah, wa ma uqida fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun qattun. Ternyata 3 kali hilal 2 bulan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada api tungku masak di dapur yang nyala. Ini apa iya kita nggak mau percaya nih para jemaah? Padahal sebenar-benarnya perkataan adalah ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diceritakan adalah oleh Aisyah dan hadisnya muttafaqun alaih. Hadisnya sahih. Apa Aisyah berbohong? Apa Aisyah mujamalah melebih-lebihkan? Masa iya 2 bulan nggak ada api yang nyala? Ya. Lalu kemudian sampai keheranan itu Urwah, beliau mengatakan, ya khalah wahai bibi, fama kana yu'ishukum, kalau 2 bulan enggak ada maka ada api yang dimasak, jadi apa kamu makan? Apa yang membuat kamu bisa hidup bertahan? Qalat, Aisyah menjawab, al-aswadan, yaitu 2 hitam, 2 makanan yang disebut 2 hitam. Apa itu? At-tamar wal ma', yaitu korma dan air. Jadi yang dimakan selama 2 bulan itu adalah kurma dan air. Jadi 2 hal ini disebut aswadan, 2 hitam, ya. Nah, istilah yang baku yang biasa dipakai oleh orang Arab, aswadan. Lalu kemudian annahu, tambahannya apa selain korma dan air? Annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansar. Tambahannya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam punya beberapa tetangga dari kalangan Ansar, wa kana lahum manaih, dan tetangganya ini punya manaih. Manaih itu apa? Manaih itu jamak dari manihah. Manihah itu adalah kebiasaan orang Arab nih para jamaah. Tahu di kita ada apa enggak? Kebiasaan orang Arab itu orang punya 1 kambing, punya 1 hewan,
yang itu diwakafkan, yang itu diniatkan, disedekahkan, silakan. Yang mau ambil susunya, ambil, pakai, nggak usah bayar, gratis. Ya, jadi yang punya berapa kambing, satu itu disediakan untuk musafir, siapa aja, tetangga, yang mau ambil susunya ambil, dan ulangin lagi kambingnya. Ya, karena mau dipakai lagi buat yang lain. Nah, itu namanya manihah. Manihah jamaknya manaih. Nah, orang Ansor itu punya manaih, wa kanu yursiluna ila Rasulillah min albaniha, dan kadang Nabi dikasih oleh pemiliknya itu susu kambing tersebut, fayaskina, baru kami minum. Jadi minum susunya adalah dari pemberian orang Ansor. Bukan minta-minta ya, tapi diberikan. Nah, ini para jemaah salah satu bentuk kehidupan lapar keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah kenyang 3 hari atau 2 hari berturut-turut, pernah merasakan 2 bulan 3 kali hilal, itu tidak masak. Ya, apakah karena nggak ada uangnya? Apakah karena emang nggak punya uang? Kan bisa cari uang, kerja, masa nggak dapat? Bisa aja. Cuma emang nggak ada, tidak dimasak karena mungkin menerima keadaan, akhirnya mencukupkan dengan makan kurma saja. Nah, kemudian hadis yang berikutnya para jemaah, hadis dari Abu Hurairah. Jadi apa yang dia hadiahkan oleh orang lain kepada Nabi, susu, itu kadang dia terima. Nah, ini ada yang ditolak. Nah, ini dia hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, annahu marra biqaumin baina aydihim, bahwasanya Abu Hurairah pernah lewat satu kaum yang ada di sekeliling mereka, syatun, ada kambing masliyah, kambing yang dipanggang. Masliyah itu kambing guling ya kalau kita ini. Ada jenis kambing guling yang 2 macam tuh Pak, yang di kulitnya dibersihi, dibuangin, bulunya bukan kulitnya. Kulitnya masih ada, tapi dipanggang sama kulit-kulitnya. Cuma bulunya udah bersih. Ya. Fada'auhu, maka kemudian kata Abu Hurairah, mereka habis makan masak kambing guling, kambing yang dibakar, dipanggang, mereka undang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata diundang untuk apa? Untuk makan. Maka dia menceritakan, Abu Hurairah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya wa lam yashba' min khubzis syair. Afan, ini berarti cerita Abu Hurairah pada zaman. Abu Hurairah lewat satu kaum, ya, ternyata kaum itu lagi bikin kambing guling, ya. Lalu kemudian Abu Hurairah diundang untuk makan bersama, tapi Abu Hurairah menolak. Karena apa? Karena mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, bagaimana aku makan kenyang sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai wafat, kharaja minad dunya, Nabi wafat, keluar dari dunia, walam yashba' min khubzis syair. Dia belum pernah kenyang dengan roti yang terbuat dari gandum, apalagi kenyangnya pakai kambing guling. Saya rasa para jemaah malu kalau dengan baca ini kita ya. Ya, justru kalau diundang makan kambing guling, kebuli, alhamdulillah ya, kapan lagi ya? Pas lagi mau ada event-event tertentu ya, ada lamaran, ada nikahan, kita diundang. Susah nolaknya para jemaah. Ya, kecuali kalau udah kolesterol ya. Udah darah tinggi, udah nggak bisa makan lagi baru kita tolak. Tapi kalau masih muda, apalagi lagi lapar, udah lama nggak makan, hantam terus, emban. Jadi ini adalah kehidupan yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Makanya tadi saya bilang, kalau kita bakal milih jadi orang kaya, asalkan pandai bersyukur. Tapi Rasulullah SAW dan Abu Hurairah, para sahabat yang lainnya, lebih memilih untuk lapar. Hadis dari sahabat Anas radhiyallahu an, ya, seorang yang pernah hidup, ya, dibesarkan oleh Nabi, hidup bersama Rasulullah SAW tidak kurang dari 10 tahun. Ini sahabat Anas. Dia bercerita, lam yakulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin hatta mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah, ya, makan ala khiwanin. Apa tuh khiwanin? Yaitu khiwanin adalah hidangan yang disiapkan di meja makan, ya, berbagai macam. Enggak pernah dimakan sampai dia meninggal dunia. Wa ma akala khubzan muraqqaqan, dan tidak pernah pula memakan roti yang halus, yang lembut. Jadi pada jamaah hatta mata, sampai beliau wafat. Saya rasa semua yang membaca hadis ini
berpikir, bertanya dalam hatinya, apa iya ya? Benar nggak Pak? Apa iya dah? Seumur hidupnya sampai meninggal nggak pernah merasakan. Makanya nggak ada yang bisa dalam bab ini yang bisa mencontoh Nabi SAW, apalagi mengalahkan, ilah kecuali Allah, oleh orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat yang lainnya, perjamaah riwayat Imam Bukhari yang lainnya, wala ra'a syatan samitan bi'ainihi qattu. Walam ra'a, yani dan Nabi tidak pernah melihat. Coba perhatikan, melihat aja enggak. Bahasanya melihat, wala ra'a, tidak melihat, syatan, kambing, samitan. Samitan itu adalah kambing yang tadi yang saya katakan itu perjamaah, kambing yang dipanggang, bulunya enggak ada, dipanggang sama kulit-kulitnya. Dia ngelihat aja enggak, apalagi makannya. Kayaknya jauh ya dengan kita. Tapi sekali lagi saya luruskan perjamaah, ini adalah ingin beliau Al-Imam An-Nawawi ingin menjelaskan tentang keutamaan lapar. Ya. Kalau mau, ada yang mau ngikutin silakan. Ada yang mau ngikutin Pak? Nggak bisa Pak, orang kita udah pernah nyobain. Nabi kalau pernah nyobain, kita udah pernah nyobain kemarin waktu lagi kondangan, ya kan? Di pojok sono ada kambing guling, sono ada sate. Nah, para jemaah, hadis yang berikutnya lagi diceritakan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, laqad ra'aitu nabiyyakum, sungguh aku melihat nabi kalian, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yajidu minad daqal ma yamla'u bihi batnah. Aku melihat nabi kalian itu belum pernah makan ad-daqal. Daqal itu adalah korma yang kualitasnya jelek, para jemaah. Tamrun rodi. Korma yang kualitasnya jelek sampai penuh perutnya. Ini maksudnya para jemaah paham, aku enggak pernah melihat nabi kalian memakan perutnya penuh, meskipun itu adalah korma yang jelek. Jangan dipahami, karena kormanya jelek makanya nabi enggak pernah makan jadi enggak bisa penuh perutnya. Bukan, karena emang saking enggak adanya. Jangankan yang bagus, yang kualitas rendah pun itu enggak pernah. Jadi kalau mau milihnya udah yang majol ya, korma apalagi yang gede-gede itu. Kalau pulang dari umrah, pulang dari haji, kalau nyobain yang mahalnya pastinya. Yang korma nggak ada bijinya, tahu Pak? Iya, udah dikeluarin bijinya, diganti sama kacang. Kalau semangka nggak ada bijinya, ada. Korma nggak ada bijinya, ada kan? Nggak ada, belum pernah dikeluarin dulu diganti sama kacang. Apalagi buah semangka berdaun sirih itu nggak ada ya. Hadis yang berikutnya para jemaah masih ini menguatkan ayat yang pertama ya. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dia berkata, "Ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hina ibta'atsahullah." Ternyata ada keterangan bahwa Nabi tidak pernah merasakan makanan enak tersebut mulai dari dia diutus menjadi nabi. Berarti sebelum dia 40 tahun mungkin wallahu a'lam dia pernah merasakannya. Dari sejak Allah mengutusnya, ibta'atsahullahu ta'ala hatta qabadahullah, sampai Allah mewafatkan dia. Faqila lahu, lalu kemudian dia tidak pernah melihat an-naqi. Ya, apa itu an-naqi? An-naqi itu roti yang kualitasnya bagus ya, tidak pernah. Dan lalu kemudian ada yang bertanya, hal kana lakum fi ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakhil? Bagaimana dengan di zaman Nabi dulu, apakah dulu ada enggak manakhil? Manakhil itu apa? Mungkin ada yang nanya, kenapa Nabi enggak pernah makan roti yang kualitasnya bagus, yang halus? Mungkin enggak ada ayatan, aris saringan. Ya, jadi makannya adalah yang kasar-kasar. Apakah ada manakhil? Lalu dijawab, qala ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munkhulan min hini ibtata'allahu ta'ala. Rasul tidak pernah melihat yaitu gandum yang disaring, yang diayak ya, sejak dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang nanya lagi, kaifa kuntum ta'kuluna syair? Kalau enggak ada yang namanya saringan, dulu kamu makan bagaimana dong? Saringan enggak ada, yaitu qala kunna nabhanuhu wa nanfukhuhu. Kami dulu bukannya menggilingnya, menyaringnya, tapi kami tumbuk itu gandum tersebut. Jadi menghaluskannya dengan cara ditumbuk, dan itu ditiup. Sebagian ada yang terbang, sebagian ada yang tersisa, dan yang tersisa itulah yang kita makan katanya.
Ya, kita kasih air, lalu kita adonin, baru kita makan. Begitu tata cara yang dilakukan. Nah, para jamaah sekalian, lalu kemudian ayat yang kedua yang dicantumkan adalah surat Al-Qasas ayat 79-80. Ini menceritakan tentang keadaan Qarun ya. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Bahwasanya Qarun diceritakan dalam surat Al-Qasas ini suatu ketika dia keluar ya, menemui kaumnya dengan membawa perhiasan. Perhiasannya seperti apa? Dia keluarin sebanyak semahal yang dia punya. Ya, mungkin nggak ada orang zaman sekarang yang pulang dari pergi haji, ya langsung pakai, wah itu begitu tuh kayak Qarun ya. Qarun dulu begitu, ngeluarin mungkin lebih dahsyat daripada yang ada sempat viral kemarin pada jamaah. Lalu apa? Begitu melihat qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa manusia terbagi menjadi dua. Ada yang mengkehendaki kehidupan dunia, ada yang mengkehendaki kehidupan akhirat. Nah, orang yang menghendaki kehidupan dunia ini mengatakan, ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Duhai seandainya kita itu punya harta kayak Qarun. Dia kepengen, ya. Lalu kemudian innahu ladu hazzin azim. Sungguh dia punya bagian hidup yang besar sekali. Jadi dia iri para jemaah. Ada orang miskin yang melihat orang kaya dan iri para jemaah. Nah, ini dalam hadis pernah dibagi menjadi 4. Manusia ada 4 ini. Ini adalah bagian yang yang paling buruk nih Pak, yang dijelaskan dalam hadis ini. Jadi ada orang yang kelompok pertama orang kaya ya, lalu kemudian dia dikasih ilmu. Ini sebaik-baik manusia. Orang kaya ilmu, lalu dia manfaatkan ilmunya, yaitu menggunakan hartanya dalam kebaikan. Ini sebaik-baik manusia. Yang kedua para jamaah, ada orang yang berilmu, tapi dia nggak kaya. Orang yang berilmu tapi dia nggak kaya. Tapi orang berilmu ini ngelihat orang kaya yang pertama. Coba kalau saya punya kayak dia, ya. Saya akan habiskan harta saya untuk di jalan kebaikan. Maka kata Nabi, kelompok yang kedua ini mereka berbeda, tapi kelompok yang kedua ini dengan kemiskinannya punya keinginan ingin menjadi orang yang pertama, dia dapat pahala sama dengan orang yang kelompok pertama. Jadi kalau ada orang berilmu tapi nggak punya uang, iri boleh dengan orang yang berilmu dan punya uang, itu pahalanya bisa dapat sama, ya. Nah, bapak-bapak termasuk yang pertama ya? Insya Allah. Pertama ya. Nah, yang ketiga, ada orang yang punya ilmu, punya uang banyak, nggak punya ilmu. Uangnya banyak, nggak punya ilmu. Maka dia habiskanlah itu uangnya untuk maksiat, dosa. Ya, dosa. Dan yang keempat ini yang paling parah. Udah nggak punya harta, nggak punya ilmu. Yang dilihat siapa? Yang ketiga, yang dilihat bukan yang pertama. Bukan itu orang duitnya. Nah, ini dia. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Duhai, coba kita dikasih harta seperti Qarun. Maka kata Nabi, ini orang udah nggak punya harta, nggak punya ilmu, pengen jadi yang ketiga. Maka dia meskipun udah gak punya uang, dosanya sama kayak yang ketiga. Kan paling belangsak ini para jemaah ya. Ya, udah kagak punya, beneran cuma membayangin doang. Coba kayak Qarun. Dia berbuat zolim, kok pengen kayak Qarun, neken orang, menzolimi orang. Dia nggak melakukannya, tapi kena dosa, karena niatnya itu. Nah, dia mengatakan itu. Wa qala allazina utul ilma. Lalu berkatalah orang yang punya ilmu, wailakum, hati-hati kalian ngomong. Ngapain kamu pengen jadi seperti Qarun? Ya, jangan kayak begitu. Kenapa? Sawabullah khairun liman aman. Bahwa pahala dari Allah itu lebih baik daripada harta yang diberikan kepada Qarun. Nah, ini artinya apa para jemaah? Ayat ini menjelaskan bahwa ada manusia itu terbagi menjadi 2. Ada orang di sini menggambarkan ada orang miskin. Orang miskin ini terbagi menjadi 2 para jemaah. Ada orang miskin yang punya ilmu, ada orang miskin yang nggak punya ilmu. Nah, orang miskin yang gak punya ilmu pengen seperti Qarun. Nah, ada orang miskin yang punya ilmu. Nah, ini dia yang jadi bahan pembahasan kita. Nabi dan para sahabatnya
Dia nggak punya harta, bukan berarti nggak punya, tapi emang dia memilih hidupnya untuk sederhana, ya, dalam keadaan keterbatasan. Nah, para jamaah, jadi milih yang mana? Kalau kita pengennya kehidupan dunia, berarti kita pengennya kayak Qarun gitu. Tapi Nabi, para sahabat lebih memilih untuk memilih yang hidup yang bersahaja. Berarti di sini ada fadlun, ada keutamaan. Itu ayat yang kedua dan ayat yang ketiga para jemaah surat At-Takatsur yang tadi saya baca, surat salat maghrib. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Surat At-Takatsur itu ditutup dengan statement bahwasanya kalian semua, kita semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini artinya apa para jemaah? Ayat ini menjelaskan tentang kenapa Rasulullah dan para sahabat lebih memilih kehidupan yang prihatin. Kenapa? Sebab kalau kita banyak hartanya, kita timbun, kita simpan, kita tumpuk-tumpuk, ini akan memberatkan kita nanti di hari kiamat pada hisab. Ini dari mana uangnya? Dari mana didapat? Untuk apa digunakan? Ini halal atau tidak? Kan semakin banyak semakin berat. Ya, alasan inilah kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat lebih memilih kehidupan yang sederhana, yang biasa. Nah, lalu kemudian para jamaah, ayat ini sekaligus menjelaskan tentang bahwa meskipun miskin, meskipun lapar, kehidupan yang dipilih oleh Nabi SAW, tapi ternyata mindset Nabi, perhatian para sahabat terhadap harta, meskipun dikit yang dia punya, tapi lihat, latus alunna, akan ditanya nanti pada hari kiamat. Meskipun itu sakit teh, kalau orang Padang bilang, gitu itu sakedi, sautik kalau kata orang Sunda. Nah, ini dia hadisnya yang diceritakan berikutnya oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu cukup panjang di sini saya ceritakan. Terus Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah suatu ketika keluar di suatu malam keluar para jemaah. Lalu tiba-tiba bertemu oleh Abu Bakar dan Umar di jalanan. Enggak janjian. Lalu kemudian Nabi bertanya, "Ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah?" Nabi nanya, "Apa yang menyebabkan kalian berdua keluar jam segini? Udah malam masih keluar." Nah, kalau kita biasanya kalau jam malam keluar ngapain, Pak? Ronda, kalau enggak nyari makanan nasi goreng, ya kan? Nah, dia apa? Alju'. Kata Abu Bakar, yang menyebabkan kita keluar karena lapar ya Rasul. Ya, karena lapar. Lalu apa kata Nabi? Demi Allah, yang menyebabkan aku keluar hari ini pun sama seperti yang menyebabkan kamu keluar. Nabi, Abu Bakar, Umar sama-sama kelaparan. Sama kayak kita juga berjamaah ya, malam-malam suka lapar kan? Nggak keluar. Tapi sekarang udah ada GoFood, Pak. Nggak usah keluar lagi. Udah pesen aja. Lalu apa? Ayo ikut, bangun kata Nabi, ikut aku. Diajak oleh Nabi SAW, mengapain? Ternyata diajaklah ke sebuah rumah, ya, ke seorang sahabat. Lalu kemudian dia tanya, ternyata sahabat tersebut lagi nggak ada, lagi keluar juga, lagi nyari makanan. Lalu kemudian pulang hingga akhirnya dijamulah oleh sahabat tersebut, dipotongin kambing, ya, dia makan dagingnya, dia minum susunya, lalu kemudian kenyanglah mereka semua. Dan setelah mereka kenyang, Rasulullah SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah kata Nabi Muhammad, "la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah." Sungguh nanti pada hari kiamat kalian semua, kita semua akan ditanya tentang nikmat yang baru saja kita dapatkan. Apa itu? Makan, ya, diterima pada hari kiamat. Allah mengeluarkan kalian dari rumah kalian dalam keadaan lapar, kemudian kalian kembali dalam keadaan kenyang. Ditanya, berarti apa para jemaah? Meskipun miskin, dapat makanan sedikit, mindsetnya adalah ini akan ditanya. Apalagi kalau banyak. Ini para jemaah sekalian, jadi menjadi perhatian buat kita tentang bagaimana keutamaan orang miskin, orang yang lapar, hidup dengan prihatin, supaya kita tidak lupa akan kehidupan akhirat. Kalau kita mengambil jalan kaya yang bersyukur, nanti babnya ada ya. Ternyata itu konsekuensinya adalah harus banyak mengingat mati, banyak mengingat hisab, supaya tidak dilupakan dengan kehidupan akhirat. Ini saja barangkali para jamaah udah bisa ya?
Hah? Sudah. Ya meskipun ternyata banyak sekali hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini. Supaya apa mungkin kenapa banyak banget dicantumin. Saya mikir-mikir untuk menjelaskan tentang keutamaan orang lapar aja sampai banyak. Mungkin supaya kita percaya ya saking banyaknya cerita kisah tentang kemiskinan yang dijalankan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kita cukupkan sampai di sini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa na'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.